Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin wal hadirat, kita akan menutup kisah Nabi Yusuf ini dengan pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini. Ketika ingin menaikkan derajat seseorang, biasanya Allah uji dia dengan berbagai macam ujian. Nabi Yusuf alaihissalam mengalami berbagai macam ujian kehidupan, ujian yang luar biasa, dan ujian tersebut Allah abadikan agar kita umat Islam sadar bahwa ujian itu adalah bagian dari kehidupan yang Allah siapkan kepada orang yang akan naik derajatnya seandainya dia sabar dalam menerima ujian kehidupan itu. Kalau kita perhatikan ujian Nabi Yusuf alaihissalam, yang paling berat yang mana, Pak? Coba. Ada berapa ujian? Apakah ketika dihinakan menjadi budak? Ya. Atau diuji oleh wanita? Apalagi, Pak? Terakhir ujiannya apa, Pak? Kekuasaan. Itu ujian juga, Pak. Yang paling berat yang mana, Pak? Dua yang paling berat. Yang pertama adalah wanita. Ya, istilahnya kata Pak Zainuddin, harta, tahta, dan wanita. Ini tiga ujian dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata kemiskinan tidak masuk dalam level ujian yang tinggi ini. Luar biasa. Allah menguji Nabi Yusuf justru dengan hal-hal seperti itu. Ujian yang luar biasa, ujian yang sangat berat. Pertama adalah ujian wanita. Nabi Yusuf bisa melewatinya. Dan subhanallah, di masa-masa sekarang anak-anak kita diuji oleh ini, Pak. Anak-anak muda diuji oleh kemudahan berinteraksi dengan lawan jenisnya. Waliyazubillah. Banyak kasus-kasus, mohon maaf, wanita hamil di luar nikah. Banyak kasus-kasus pembunuhan terhadap mantan kekasih misalkan. Atau apalah, lewat ujian wanita ini. Dan banyak orang yang jatuh gara-gara tidak lewat dari ujian ini. Dengan kekuasaan yang luar biasa, Nabi Yusuf bisa melakukan apapun. Otoritas yang luar biasa, Nabi Yusuf bisa melakukan apapun, termasuk ya membalaskan dendam kepada saudara-saudaranya. Bagaimana mereka dengan kejinya menganggap Nabi Yusuf itu bukan saudara mereka ketika itu. Bagaimana perkataan mereka yang begitu keji bahwa Nabi Yusuf ini mau dijual. Bagaimana ketika itu Nabi Yusuf memanggil-manggil saudaranya, tetapi kafilah tetap berjalan membawa Yusuf alaihissalam. Sesuatu yang sangat menyakitkan sekali. Dan Nabi Yusuf ketika itu tidak berdaya apa-apa, kemudian menjadi Perdana Menteri, di depannya ada saudara-saudaranya. Kalau kita, Pak, kalau itu ada pada kita, Pak, subhanallah, bisa jadi ya sudah masukkan penjara. Gimana? Diatur aja lah, pokoknya buat dia salah, kan begitu. Mudah sekali bagi orang kalau sudah punya kekuasaan
untuk menzolimi orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan innal insana layatgha ar-ra'ahus tagna. Manusia itu berpotensi untuk berbuat zalim. Kapan? Ketika dia melihat dirinya berkuasa, merasa kaya. Makanya banyak orang yang tidak lolos dari ujian kekuasaan ini. Banyak yang dengan kekuasaannya menzolimi banyak orang. Yang dulunya mungkin memusuhinya, ya sudah. Yang dulunya teman politik jadi lawan politik karena dia lawan politik, dipenjarakan atau dijatuhkan nama baiknya dan yang lainnya dengan kekuasaan yang ada. Makanya di sini pun pelajaran yang dapat diambil adalah apa Pak? Potret pemimpin yang ideal. Wah itu. Ini bukan kampanye ini. Tetapi subhanallah ini pemimpin yang ideal Pak. Yang pertama adalah cakap, mengetahui berbagai macam problematika umat. Dia cerdas, dia mengetahui apa masalahnya dan apa solusinya. Yang kedua adalah kuat. Nah, kuat di sini kuat secara fisik. Ketika itu Nabi Yusuf ya menjadi perdana menteri di usia 30-an. Ini punten ini, nggak ada kaitannya dengan hasil MK. Tapi ketika itu Nabi Yusuf sangat cakap sekali, luar biasa, dan kuat. Kuat di sini apa? Dia tetap taat kepada Allah, takut kepada Allah dalam kondisi apapun. Bagaimana dengan kekuasaannya itu? Nabi Yusuf tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Yang dia lakukan adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Karena dia pemimpin, maka dia memikirkan rakyat. Luar biasa ketika itu Mesir di zaman Nabi Yusuf alaihissalam menjadi perdana menteri. Ya, di zaman itu subhanallah negeri-negeri sekitar malah datang ke Mesir. Kenapa? Hanya Mesirlah yang memiliki lumbung makanan yang begitu banyak sekali. Kenapa? Karena tadi kecakapan Nabi Yusuf dalam mengatur perekonomian Mesir ketika itu. Luar biasa. Ini menunjukkan kecakapan yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa. Kuat di sini nggak terpengaruh oleh bujuk rayu pejabat-pejabat yang lain. Kuat di sini mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan bahkan diri sendiri. Subhanallah, ini potret pemimpin yang ideal. Dan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam adalah potret pemimpin yang tidak, mohon maaf, tidak buru-buru. Ya. Ketika melihat saudaranya dan sebenarnya bisa dieksekusi, tetapi subhanallah Allah berikan keluasan hati kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kelapangan dada kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk memaafkan mereka. Ya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan mereka, mereka pun minta maaf
Ya. Anak-anak Nabi Yakub alaihissalam itu meminta maaf, tersungkur, dan Nabi Yusuf memaafkan mereka, sama sekali tidak dihukum. Tidak karena itu adalah perkara yang sudah lewat. Sama sekali tidak dihukum. Dan bahkan Nabi Yusuf alaihissalam merangkul mereka. Ini pelajaran yang luar biasa, Pak. Bahwa subhanallah, lapang dada itu adalah ya sikap untuk dewasa memberikan maaf kepada seseorang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Itu justru sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Bagaimana Allah memberikan contoh kepada kita tentang bahwa memberi maaf itu sesuatu yang sangat baik sekali. Ada meminta maaf, ada memberi maaf. Subhanallah. Dan dalam hidup ini, para hadirin azanillahu wa iyyakum, kita dianjurkan sekali jangan sampai kita mati punya rasa benci kepada seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau dihina, dicaci, dimaki luar biasa ketika beliau kembali ke Mekah, menaklukkan Mekah. Orang-orang yang mencaci makinya itu ada di depannya itu. Orang-orang yang dulu menghina, yang melempar dengan kotoran, ada di depannya itu. Subhanallah. Bisa nggak Rasul mengeksekusi mereka? Sangat bisa. Tetapi subhanallah, apa yang keluar dari lisan beliau yang mulia? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas. Langsung dimaafkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian besar dari mereka justru langsung masuk Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.